sedikit menambahkan untuk dari Pak Armansa, usulan saja Pak Ketua. Kalau memang cuti tidak diberikan, maka hak cuti yang diuangkan sesuai format standar dari HRM itu diberlakukan. Karena dari HRM itu ada penggantian uang cuti, dan selama ini yang kompensasi PKWT itu kosong. Jadi usul saya Pak Ketua, untuk PKWT yang memang kontraknya pas 12 bulan, bukan 1 tahun ya, 12 bulan, beda antara 1 tahun dengan 12 bulan, walaupun pada dasarnya segitu juga. Kalau 1 tahun itu dari Januari sampai Desember, itulah 1 tahun. Kalau 12 bulan bisa dimulai dari bulan berapa saja, tapi berjumlah 12. Itu bedanya. Jadi bagi pekerja PKWT yang habis masa kontrak selama 12 bulan, dan maka penggantian cutinya bisa diuangkan karena memang standar format dari HRM ada. Demikian. Mungkin yang payroll mungkin di sini bisa tahu, karena yang pegangkan payroll. Saya sedikit aja tahu bahwa di format standarnya itu ada uang cuti yang diuangkan. Baik. Iya, ini berkaitan dengan isu-isu ketenagakerjaan, barangkali sudah banyak masukan ya. Silakan kalau ada lagi teman-teman, sebelum kita beralih ke yang selanjutnya. Ini kita sudah coba mencatat. Nanti waktunya nanti berangkum semua apa yang kita sudah diskusikan hari ini. Kebetulan beliau juga merekam, karena ini harus dibuat risalahnya, dan ini juga menjadi pembahasan kita nanti pada saat LKS Bupati. Karena pada akhirnya nanti akan kita bawa di LKS Bupati. Ya, persoalan ini. Nah, silakan. Keluarkan suara masnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah buat kita semua, langsung saja Pak. Itu kan kasus yang wajar ya pastinya ya. PKWT tadi yang cuti tadi ya. Saya cuma menambahkan jika mana orang itu sakit posisinya. Contoh bulan ini putus, tapi orang itu selama 2 bulan sudah sakit berturut-turut, kemoterapi lah, operasi lah, semacam itu kan banyak ini sekarang sakit semacam itu. Sedangkan pada bulan ini harus putus. Nah itu yang waktunya waktu sakit. Ada lagi nih untuk perempuannya, untuk PKWT yang semacam contoh tadi, bulan ini putus, dia sudah sebelumnya hamil atau H2. H2 itu kan 3 bulan. 3 bulan. Jadi kalau pas waktunya putus dia masih cuti hamil, setelah itu diputus kontrak, nah semacam apa untuk menyikapinya? Itu aja yang saya lakukan. Silakan, ada lagi. Silakan. Ini sekedar usulan dari saya. Kayak semacam pemberian bonus, Pak. Pemberian bonus di PKB kita sudah diatur di situ. Pekerjaan sudah putus hubungan kerja pada hari atau tanggal pembayaran bonus tersebut tidak berhak mendapatkan bonus. Nah, itu kalau memang bisa Pak, itu dihilangkan Pak PKB. Dihilangkan dalam arti apa? Kalimatnya dihilangkan. Terus karena pemberian bonus itu dia kan kerja tahun lalu Pak, penghasilan tahun lalu. Contoh itu banyak sekali kejadian seperti itu Pak. Karena pas di tanggal pemberian bonus kayak semacam kemarin tanggal 7, ada anggota tanggal 1 sudah putus, terus tanggal 5 sudah putus, itu tidak mendapatkan hak bonus Pak. Nah itu karena kenapa ini dimunculkan di sini sebagai isu, karena itu adalah hasil kerja tahun sebelumnya, bukan tahun ini. Kan cuma nunggu pembayaran aja tuh, sementara perhitungan kan sudah tahun lalu tuh pendapatan semua kan. Nah itu kalau memang bisa dimasukkan, terus agar dirubah lagi di PKB kita Pak. Sekian aja. Silakan.
Ya. Dimasukkan semua dokumennya ya, apa yang mau diusulkan? Ini kita lagi jaring ini. Berarti yang bonus tadi berarti untuk draft tahun depan. Iya ya. Langsung saja. Jadi mungkin ini dari pengalaman saya juga untuk isu ketenaga kerjaan ini ke tanggungan. Jadi membahas masalah tanggungan dari karyawan ini, kita biasanya itu berpacunya kepada tanggungan si suami terhadap anak dan istri. Ya, tapi kebanyakan pekerja ini dia suaminya tidak bekerja menjadi karyawan, tapi si istri yang menjadi karyawan. Apakah si istri ini menanggung si suami maupun anaknya? Karena banyak yang terjadi itu istri tetap dibayar satu orang, maksudnya tidak ada tanggungan atau K0 begitu. Dan juga dari pengalaman saya juga seperti saya masih belum berkeluarga, tapi saya memiliki ibu karena satu kakak masih kayak gitu kan. Kalau saya melihat di aturan di BPJS Ketenagakerjaan yang BPJS Kesehatan, tanggungan itu dia masuknya yang penting masih satu kakak, masih satu kartu keluarga. Maka siapa yang bekerja jadi kepala keluarga di situ, yang di dalam sisa di dalam keluarganya itu adalah tanggungan. Cuma kalau di perusahaan itu cuma saya, jadi BPJS Kesehatan itu cuma bisa dibayang ditanggung itu sayanya aja. Sedangkan ya orang tua kadang nggak dijadikan tanggungan. Padahal secara kartu keluarga dari BPJS Kesehatan itu bisa, yang penting bayar iurannya aja begitu. Nah terlebih lah kalau enggak ya itu ya pekerja perempuan tadi lah, si istrinya yang karyawan tapi suaminya bukan karyawan. Ada kejadian mulai dari tanggungan beras, tanggungan yang lain-lain itu nggak termasuk begitu. Terima kasih. Mungkin ada kawan-kawan lain. Ibu, cepat ada mau. Iya, selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Emalia Sehat dari Komite Gender, Ketua Komite Gender dan Factory. Ini tadi disinggung tentang masalah ambulan. Memang benar Bapak-Bapak. Kebetulan saya bisa dibilang korbannya mungkin. Kita kan sekarang ini bukan ke gerobak lagi berobat, tetapi ke Batu Licin. Kalau dari rantau tempuh itu sekitar 4-5 jam mungkin, tergantung yang di bawah itu darurat atau tidak. Nah, yang membuat saya sebenarnya kaget itu Pak, ambulan dengan kapasitas yang seharusnya penumpang mungkin sekitar 8 orang atau mungkin paling banyak mungkin 10 orang mungkin. Lah ini 17 orang Pak. Segala yang bau kita cium di situ. Akhirnya kita bukan mau berobat lagi rasanya. 17 orang dalam satu mobil, luar biasa itu Pak. Akhirnya ibu-ibu yang di sebelah saya bilang gini, daripada berobat kayak gini posisinya, mending dah ditahan tidak usah berobat. Jadi bukan mau niat mau sembuh, akhirnya makin parah. 17 orang Pak, 17 orang dibawa satu ambulan, supir satu. Kalau pikiran saya 17 orang udah harus 2 ini supir ini, sebelah kiri dan sebelah kanan. Sesak nafas itu Bu. Nah, jadi minta tolong kepada ketua, mungkin ketua baik itu dari Pamukan maupun ASD, agar mungkin ini perlu perhatian Pak. Apalagi biasanya
yang berobat ini kebanyakan ibu-ibu yang ibu-ibu hamil, ibu-ibu yang macam Pak. Kalau misalnya ibu-ibu rata-rata hitungannya satu orang jadi 2 kursi seharusnya, karena besar-besar pada dasarnya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Usulan-usulannya apa ya? Usulannya yang kalau ada, janganlah ambulan dari Lanting sampai ke Randi sampai ke Rantau gabung. Nah, kasihan yang berobat dan supirnya pun kasihan Pak, berat sebelah dia bawanya. Itu saja dari kami. Ada bulannya. Kenapa Pak? Ada bulannya. Kalau di Factory ambulan mungkin yang lebih tahu Pak Bambang kali. Nanti maksudnya perlu ada RTF itu ya? Iya. Nah, RT belum punya. Ya. Jangan Pak, jangan cuma dikasihani Pak. Itu saja Pak, terima kasih. Intinya Pak Ruki yang tadi itu, jadi jumlah penumpang atau pasien yang dalam ambulan itu kita cantumkan aja kalau sesuai kapasitas itu kan relatif siapa yang melihat. Kalau yang melihat yang bagian sono-sono tuh mungkin 10 juga sesuai kapasitas, ya kan? Jadi mungkin perlu dibatasi lah jumlah pasien pengantar gitu aja yang di dalam ambulan kita pasti 4 itu sudah maksimal. Karena kalau sesuai kapasitas lagi-lagi yang mungkin yang di ujung sana mungkin 10 juga sesuai kapasitas. Kalau obat jalan Ini obat jalan. kan Pak. Sedikit. Kalau berkaitan dengan itu Pak, berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Ibu Emma, itu mungkin yang perlu dilihat atau yang perlu diusulkan itu adalah sistem merujukan yang dikeluarkan dari klinik Pak. Kami tidak tahu kalau yang di Pamukan sini seperti apa, cuman yang di ARD dari klinik saya itu sistem rujukannya itu dia dijadwal. Jadi hari Senin sama hari Selasa 1 ambulan, Selasa Rabu 1 ambulan lagi, Kamis hari Jumat 1 ambulan, sedangkan hari Sabtu dia off untuk yang persiapan yang urgent. Nah, dan itu dari sistem itu timbullah 1 ambulan itu tadi yang disampaikan Bu Emma dimuat 17 orang. Jadi jadwal kontrol misalnya dari rumah sakit Bu Emma ini misalnya dia jadwal hari Jumat, dia masukkan rujukannya hari Kamis untuk rujukan kontrolnya. Pemberitahuan ke klinik maksudnya, pemberitahuan ke klinik kalau saya kontrol hari Jumat yang berizin. Nah karena belum ada pasien lain yang dari Lanting, Sangko, Selabat, Randi maupun dari Ranto dan Matalo, nah itu ditunggu. Jadi ditunggu sampai berjumlah sekitar mungkin 5 atau 6 orang pasien. Nah sedangkan pasien ini kalau yang perempuan Pak harus butuh pendamping, itu mau tidak mau. Karena kebetulan saya juga pernah supir ambulan yang tidak pernah ikut sistem ini. Sebenarnya juga kemarin saya yang dirantau, saya yang supir ambulan dirantau, itu saya tidak pernah mengikuti sistem yang diterapkan dari klinik. Saya juga tidak dimasukkan dalam grup ambulan, dalam grup klinik, karena setiap ada pasien saya tetap kembali ke itu tadi sosial. Ada misalnya pasien telepon, om saya kontrolnya besok, silakan kasih tahu klinik surat kontrolnya besok kita berangkat, sampaikan ke kantor besok kita berangkat. Jadi kalau kantor misalnya ini satu hari kamu berangkat bagaimana? Saya berangkat karena ini kebutuhan orang sakit. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwa penyakitnya orang ini bertahan sampai 2 minggu atau 1 atau 2 hari, kita tidak bisa itu Pak. Jadi mungkin yang menimbulkan itu tadi karena yang mungkin harus kita usulkan ke pihak manajemen adalah sistem yang dibuat di klinik. Karena dari klinik dibuatkan jadwal rujukan yang walaupun kontrolnya orang harusnya tanggal 1, dia diberangkatkan di tanggal 10 ataupun tanggal 7. Nah, jadi itulah yang menimbulkan banyak pasien. Sedangkan tanggal 2, ada juga pasien lain yang punya jadwal kontrol di tanggal 2. Nah, jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itulah yang jadi tumpukan pasien di situ. Sedangkan dia harus bawa pendamping. Ada pasien yang punya anak kecil, ada bayi, dia mau nggak mau dia harus bawa pendamping. Apalagi sekarang kita kebetulan izin, yang harusnya kemarin ke Grogol kita hitungan kita perjalanan kita tidak terlalu jauh, sekarang kebetulan izin mau nggak mau orang tua harus nginap. Kita sampai ke sana orang antrian sudah 200-300an lebih. Begitu masuk dokternya pulang sudah capek.
Jadi kita besok pagi. Jadi itu macam-macam sudah. Jadi timbulnya dari pergantian segala macam perjalanan, misalnya uang inap sudah sekarang mungkin ya diusulkan kadang keluar, kadang tidak keluar. Jadi itu yang menjadi permasalahan mungkin yang tadi disampaikan Bu Emma, yang ujungnya jadi 1 ambulan muat 17 orang. Demikian.